Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, calon guru penggerak angkatan 10 Fitri Nurjayanti dari SMA Negeri 1 Kenduruan. Baik, di sini kali ini saya tidak sendiri, Bapak. Saya ditemani oleh teman saya atau rekan guru sejawat, Ibu Faridawati, guru sejarah di SMA Negeri 1 Kenduruan. Assalamualaikum, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bagaimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Farida ya. Baik, di sini hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi atau sebelum kita supervisi pra observasi Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Farida nanti lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas gitu. Adapun tujuan supervisi ini adalah nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Farida lakukan. Di sini kita akan melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal agar nantinya Ibu Farida lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa saya di SMA Negeri 1 Kenduruan. Baik, Bu Farida, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan. Di sini yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bu Farida buat di sini? Baiklah Bu Fitri, terima kasih. Dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah global lewat jalur rempah dengan situasi regional dan nasional di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Dan yang ketiga, Bu Fitri, peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang berbagai dampak penjajahan Belanda di tingkat lokal ataupun nasional dan mengkomunikasikannya dalam bentuk teks, visual, dan lain sebagainya. Seperti baik, itu. untuk tujuan pembelajaran itu nanti untuk satu pertemuan atau beberapa pertemuan Ibu, dan nanti untuk satu pertemuan yang akan kita evaluasi nanti untuk supervisi, tujuannya yang pertama atau yang keberapa? Itu tujuan yang pertama yaitu Bu Fitri, bahwasanya tujuan pertama itu paling penting peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah global lewat jalur rempah dengan situasi regional dan nasional di Indonesia. Itu pertemuan pertama. Baik Bu Farida, itu tadi tujuannya berarti yang fokusnya pada peserta didik yang pertama tadi Bu ya. Betul. Baik, di sini untuk pertanyaan kedua ya, bagaimana dengan area pengembangan Ibu yang ingin Ibu capai nanti dan ingin Ibu lakukan pada observasi besok? Baiklah Bu Fitri, untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pokok nomor 1 itu saya ingin siswa itu dapat menguraikan hasil observasi antara peristiwa sejarah global lewat jalur rempah dengan situasi regional dan nasional di Indonesia. Kemudian pengembangan yang capai yang kedua itu yaitu siswa dapat membuat peta jalur rempah-rempah nasional yang ada di Indonesia. Seperti itu Bu. Baik, berarti untuk yang pengembangannya itu berupa keterampilannya tadi siswa membuat peta seperti itu Bu ya. Betul. Untuk yang pengetahuannya siswa menguraikan hasil analisisnya. Betul Bu Fitri. Baik, di sini saya ingin mendengar Bu ya, mana rancangan pembelajaran yang Ibu Farida terapkan di dalam kelas, dan mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran nantinya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran referensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan melakukan berbagai kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya Bu Fitri, saya menggunakan model Problem Basic Learning atau PBL. Artinya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Berarti nanti berbasis
berbasis kelompok gitu ya Bu, pakai PBL. Nggih. Baik, di sini strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, model pembelajaran PBL serta metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab ya Bu ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Farida terapkan atau gunakan di dalam kelas nantinya pada podcast ini? Baiklah Bu Fitri, untuk media pembelajaran saya akan menggunakan beragam contoh peta yang ada di PPT Bu Fitri. Begitu. Hanya di PPT saja dan LKPD juga ada pastinya ya Bu ya? Ada. Baik, di sini kapan Bu Farida akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Bu? Baik, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu besok jam ke 9.10 di kelas 11.3 Bu Fitri. Oke, baik, di sini Bu ya. Jadi besok hari Rabu di kelas 11.3 ya Bu ya. Dan jam ke 9.10 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas gitu ya. Saya dan catat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Setelah itu kita akan adakan percakapan pasca observasi Bu ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktis saya itu Bapak Edi Adam. Sebelum kita akhiri nanti, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti Bu Fitri dan bisa mempersiapkannya dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Farida ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini ya. Sampai bertemu dengan di kegiatan observasi kelas di hari Rabu besok ya Bu ya. Ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya. Kepada guru, bagi guru, hormat, gerak, gerak, doa, mulai. Kelihatannya kok tidak semangat ya. Saya ingin memberikan sedikit kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Ya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan kesepakatan kelas pembelajaran sejarah. Apa itu? Apa? Ayo. Wajib membawa LKS dan buku catatan. Itu ya, diingat-ingat ya, bahwasanya ketika pembelajaran sejarah, kesepakatan kelas kita wajib membawa LKS dan buku catatan. Membawa semua anak? Bawa? Oke, kalau bawa berarti alhamdulillah. Nah, ini ya, sebelum kita lanjut ya, saya bagi 3 kelompok. Tujuannya yaitu nanti ketika pembagian kelompok ini itu kan ada 3 tipe.
kalian yang hobinya menggambar, nanti kalian membuat gambaran tentang peta tugasnya. Dan yang ketiga itu kinestetik, sukanya bergerak. Jadi nanti kalian berpresentasi di depan perwakilan di dalam kelompok yang tadi mengevaluasi seperti itu. Paham ya? Jadi nanti ada catatan, nanti yang maju yang hobinya bergerak atau sukanya menjelaskan. Nah itu nanti yang presentasi di depan. Yang untuk menggambar, ya tetap menggambar saja. Paham ya? Oke, lanjut pengertian tentang kolonialisme. Apa toh kolonialisme itu? Apa itu kolonialisme? Penjajah. Ya. Ada yang tahu angkat tangan? Oke, ayo, Alicia. Kolonialisme adalah negara yang menjajah negara lain yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi pengertian dari kolonialisme ya yang sudah ada di slide ini itu kalau pengertian menurut saya atau saya sendiri itu bahwasanya kolonialisme yaitu penguasaan atau penjajahan suatu negara ke negara lain atau penjajah negara lain. Itu ya. Sama seperti Alicia tadi. Jadi kolonialisme itu menjajah, tidak hanya menjajah tetapi mengambil sumber daya alamnya saja terkait dengan ekonomi, ya, sosialnya, ya, kemudian politiknya. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham terkait dengan kolonialisme. Nah, kalian sekarang masuk ke dalam jalur rempah. Kenapa setiap bangsa-bangsa atau negara itu mengawalinya penjelajahan itu di barat dulu? Maksudnya yang datang ke Indonesia itu orang-orang barat. Kenapa? Kenapa? Kenapa orang-orang barat? Saya tanya. Kenapa orang barat yang menjelajah samudra? Kalian masih ingat nggak tentang kota Konstantinopel? Nah, Konstantinopel. Masih ingat kota ini? Di belahan mana ini? Yang keras di mana? Eropa. Betul, Eropa ini sebelah. Lagi nanti gambarnya sebelah barat. Ini sudah jelas. Ini barat, sana timur. Oke. Nah, gara-gara kota Konstantinopel ini penjelajahan samudra dimulai. Siapa yang menjelajah samudra? Siapa? Portugis. Betul. Kedua, Spanyol. Tiga, empat, tujuannya untuk apa? Mencari rempah-rempah. Mencari rempah-rempah. Oke, contoh dari rempah-rempah itu apa? Kapulaga. Terus cengkeh, jahe, merica. Itu bentuk dari bahan-bahan untuk masakan. Jadi Konstantinopel ini kota yang besar di wilayah Eropa itu hancur ketika Turki Utsmani menyerang. Itu awal atau kemunculan kenapa bangsa-bangsa barat itu harus datang ke timur untuk mencari rempah-rempah. Karena di dalam kota Konstantinopel ini ya di wilayah Eropa itu kota ini pusat dari perdagangan di Eropa, pusatnya. Jadi ketika ada yang masuk ya perdagangan itu lewatnya Konstantinopel. Jelas ya pajak, bea cukai itu wajib.
menghancurkan atau menyerang kota ini. Sampai batasnya apa? Pada akhirnya Turki Utsman itu menyerang dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan kota tersebut. Karena kota ini hancur, ya, perekonomian, sosial, politiknya tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, ya, negara-negara tersebut, negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, kalau ingin berdagang bingung, saya mau kemana ini? Karena pusatnya ini sudah hancur, ekonominya sudah berantakan, saya harus bagaimana? Nah, muncullah, ya, negara-negara maju ini untuk bagaimana saya harus bisa mencari rempah-rempah, karena memang rempah-rempah itu, ya, itu bahan, tidak hanya bahan masakan kita, tetapi itu juga sebagai bahan pengawet, ya, sebagai bahan pengawet di dalam masakan, juga sebagai bahan baku utama untuk memasak, ya, seperti itu. Kita kan butuh makan, ya kan? Nah, akhirnya penjelajahan itu dimulailah penjelajahan. Sebelum ini, ya, sebelum penjelajahan warna biru ini, penjelajahan warna biru ini, ya, ini disebut jalur rempah. Kalau yang warna merah apa, Bu? Warna merah, kalian ingat di kelas 10 ada masuknya agama Hindu Buddha, ya kan? Ada teorinya, teori Brahma, Waisak, ya, arus balik. Itu awal datangnya perdagangan dunia ke timur, ya, datangnya ke timur. Nah, dengan perdagangan itu, penjelajah samudra, muncullah masuknya pembuktian bahwa Indonesia itu dimasuki orang India, karena Nusantara berhubungan dengan India. Buktinya apa? Teori-teori yang ada di kerajaan Hindu Buddha, ya, teori yang ada di kerajaan Hindu Buddha. Nah, terbukti juga kita punya agama Hindu Buddha yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini jalur warna merah. Tidak hanya itu, tidak hanya orang India, tetapi juga ada orang Tiongkok atau Cina. Nah, orang-orang inilah yang pergi ke samudra, ke dunia timur untuk berdagang. Ingat, berdagang. Jadi ilmu perdagangan manusia itu sudah dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Nah, itu. Tidak hanya Tiongkok dan India saja, tetapi juga ada orang Timur Tengah. Terbukti masuknya Islam ke Indonesia. Ada teorinya, teori Gujarat, teori apa? Teori Persia. Nah, itu contoh dari yang bergaris merah. Tahu ya? Jadi merah dan biru itu untuk jalur. Kalau biru ini adalah jalur rempah yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris setelah Konstantinopel runtuh. Kalau jalur merah sebelum ini runtuh, sudah ada perdagangan dunia. Ya, sudah ada perdagangan dunia. Terbukti bahwa Indonesia dimasuki oleh agama Hindu Buddha, dan di Timur Tengah adanya Islam di Indonesia. Dari sini paham anak-anak? Paham? Oke, saya lanjutkan. Saya tanya lagi, tujuannya untuk apa ini? Negara-negara ini tujuannya apa ke Indonesia? Mencari rempah-rempah. Apakah hanya mencari rempah-rempah saja? Tidak. Apa? Memperluas wilayah, betul. Terus yang kedua, ingin menguasai tidak hanya secara ekonominya saja, tetapi juga secara politik dan sosialnya. Terus selain itu, tujuan mereka datang ke Indonesia itu apa? Apakah hanya Indonesia menerima saja?
oh iya ada orang Portugis atau Spanyol datang. Karena tujuannya untuk menguasai, berarti kita merasa tidak nyaman. Kenapa harus dikuasai? Iya kan? Kalau seandainya ada misalkan negara lain masuk ke negara kita, kamu rasa nyaman nggak? Tidak. Apalagi dengan embel-embel ingin menguasai, berarti kita tidak merasa nyaman dan penindasan juga akan terjadi. Ya. Kono sing sugih, kita yang sengsara. Begitu. Oke, dari sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Jelas? Sudah jelas? Oke, ya kelompok ini tadi ya sudah saya buat kelompok. Ya, nah ini kelompok ini nanti ya kalian yang satu karena hobinya menggambar, kalau nanti ini ada beberapa boleh nanti mengambil di HP terkait dengan cara menggambar ini. Contohnya kalau pengen menggambar ini boleh, itu seperti itu. Ya, untuk setelah itu ya yang hobinya suka menulis ya itu nanti tolong dijelaskan terkait jalur-jalur ini. Jalur warna biru apa, jalur warna merahnya apa. Seperti itu. Paham ya? Dan sukanya bergerak, biasanya laki-laki ataupun perempuan yang suka bergerak nanti presentasi di depan. Ya. Untuk menulis saya bagi bagiannya Anda ya. Nanti menulis, ini menggambar, yang sebelah sana presentasi di depan. Presentasi yang sudah dihasilkan dari Anda. Paham anak-anak? Kita waktu berapa menit untuk mengerjakan itu? Kita waktu berapa menit? 20 menit, 10 menit ya? 20. Oke, ya. Silakan dikerjakan. Sejak kamu
metramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini, yaitu jalur Mekah. Jalur yang berwarna biru merupakan jalur yang dilalui oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan bangsa Inggris. Jalur ini juga disebut sebagai jalur Mekah. Jalur Mekah disebut juga sebagai jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Tenggara, khususnya Nusantara dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Sedangkan jalur yang berwarna merah merupakan jalur yang dilalui oleh India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Negara-negara ini lebih dulu melakukan petualangan ke Nusantara dengan alasan ingin menyebarkan agama Hindu kemudian melalui jalur perdagangan. Demikian, ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Siapa pihak pertama yang memulai jalur Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dila. Jadi yang pertama kali, jadi negara yang pertama kali yang menjajah Indonesia dengan alasan ingin merebut rempah-rempah, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan bangsa Inggris. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya hasil dari presentasi hari ini. Jadi saya ulangi lagi atau saya berikan kesimpulan bahwasanya ya negara-negara yang ingin mencari rempah-rempah itu adalah negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sedangkan jalur yang berwarna merah itu yaitu kedatangan para saudagar-saudagar India, saudagar-saudagar Tiongkok atau Cina, dan saudagar-saudagar orang-orang Timur Tengah. Tujuannya yaitu untuk perdagangan internasional. Demikian anak-anak ya, tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini untuk menguraikan hasil analisis tadi sudah dipresentasikan, kemudian membuat peta jalur rempah bagaimana? Jalur petanya sudah? Sudah. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Paham? Paham. Silakan
senang sekali berjumpa kembali di percakapan pasca observasi. Di sini saya Fitri Nurjayanti SPD. Di sini saya sebagai guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pendoban, Kabupaten Bogor. Di sini juga saya ditemani oleh Ibu Ika Faridawati. Di sini ada sebagai guru yang telah saya observasi nanti minggu yang lalu pada kegiatan supervisi akademik. Juga Bapak Randy Adam di sini sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Baik, di sini untuk Bu Farida, di sini alhamdulillah kabarnya baik Bu Farida ya. Bapak Randy juga alhamdulillah baik Bapak ya. Alhamdulillah sehat semua. Baik, di sini di percakapan pasca observasi ini, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu Farida terkait dengan jalannya proses observasi ya. Kelas yang sudah Ibu lakukan minggu yang lalu seperti itu Bu Farida ya. Di sini kan tujuan dari percakapan ini nantinya adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Farida lakukan seperti itu. Di sini Bu ya, sebelumnya saya ungkapkan pertanyaan dulu Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama di sini bagaimana sih Bu ya perasaan Ibu Farida terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang kemarin yang kita lakukan itu Bu ya. Di sini yang sudah berlangsung selama 2 jam itu Bu ya. Bagaimana Bu? Terima kasih Bu Fitri. Ini pertama kali saya diobservasi oleh guru. Jadi karena belum terbiasa ya, mungkin saya merasa agak tegang, canggung, atau mungkin salah dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah gitu ya. Baik Bu Farida, di sini ya untuk observasi kan sudah kita lakukan ya. Tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bu Farida lakukan? Oke, terima kasih Bu Fitri. Untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya. Itu mungkin paling penting ketika kita mau pembelajaran. Kemudian ada pun tahapannya yaitu area pengembangan yang saya lakukan itu banyak pada area pengetahuan dan keterampilan. Nah, seperti itu. Untuk area pengetahuan bisa disebutkan siswa tujuannya seperti apa? Untuk area pengetahuan itu di mana siswa menguraikan hasil diskusi, ya diskusi terhadap hasil observasi. Kemudian untuk area keterampilan Bu Fitri ya, itu kita kemarin pembuatan peta. Oke, pembuatan peta di keterampilannya bagi Bu ya. Iya, di keterampilan. Baik, jadi sini tuh area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan tadi yang sudah Bu Farida sebutkan, dan untuk keterampilannya juga tadi sudah untuk membuat peta seperti itu Bu ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi berhasil dilakukan di dalam kelas Bu? Alhamdulillah berhasil Bu Fitri. Meskipun agak sedikit ada hambatan, anak kurang kurang kondusif ya, karena memang anak itu aktif sekali. Jadi ada yang hobinya menggambar, itu pembuatan peta, kemudian ada anak yang hobinya berdiskusi. Nah itu tadi saya bagi seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah nih Bu ya, dilakukan secara baik dan sesuai gitu Bu ya. Namun di sini Bu ya, meskipun ada kekurangan ya, menurut Bu Farida sendiri apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bu hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas Bu? Oke, untuk kekurangan atau hambatan mungkin sering terjadi oleh Bapak Ibu guru yang lain ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, atau mungkin karena banyak masalah dan lain sebagainya ya, sehingga siswa tersebut kurang aktif di dalam pembelajaran. Oh, berarti permasalahannya itu siswa kurang aktif gitu Bu ya. Jadi terlihat dari waktu berkelompok gitu ya. Baik, di sini jadi untuk ada beberapa ya Bu ya, ada beberapa yang tidak terlibat dan kurang aktif gitu Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan temannya saja. Biasanya kan di dalam kelas itu ada yang pintar, ada yang tidak, mungkin mengandalkan temannya saja. Di sini menurut Bu Farida sendiri nih, mengapa hal itu terjadi Bu? Kenapa kok anak-anak tidak aktif itu kenapa? Dan di sini mengapa mereka kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam diskusi, khususnya kan diskusi di sini. Mungkin dalam pembagian kelompok gitu, dengan
jumlah siswa yang terlalu banyak. Ya, 32 ya. betul, satu kelas 32 hanya saya bagi karena kinestetik, audio sama visual, audio teori sama visual. Jadi satu kelas jumlahnya 33 anak, saya bagi per kelompok itu. Nah, karena terlalu banyak, jadi anak itu ada salah satu anak yang lebih santai karena mengandalkan temannya. Kalau misalkan kelompoknya itu hanya dibagi 2 anak, satu kelompok 2 atau sampai 4, mungkin akan terkondisikan dengan baik. Oh gitu ya. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan Bu Farida nih. Misalnya mau membagi kelompok lebih kecil lagi gitu Bu ya. Baik, gimana nanti Ibu Farida akan menyesuaikan dengan apa ya, kenyamanan mereka menggunakan apa ya, gaya belajar mereka masing-masing juga Bu di sini. Apakah visual, auditori atau kinestetik. Dan di sini mudah-mudahan apa nih Ibu Farida rencanakan nanti dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya Bu. Di sini kapan kira-kira Bu Farida melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Rencananya kan mau merubah dari kelompok yang besar agar kecil biar mereka aktif gitu Bu ya. Iya, untuk waktu yang tepat itu belum Fitri. Mungkin nanti ada waktu yang pas ketika nanti saya membagi kelompok tersebut di kelas itu. Mungkin tidak hanya satu kelas ruang kelas saja, tetapi nanti sebagai bahan evaluasi saya bahwasanya nanti saya ranahkan di semua kelas supaya nanti dalam kelompok itu saya buat lebih kecil, anak lebih aktif, kemudian anak itu bisa berkontribusi lebih baik seperti itu di dalam kelas, dalam pembelajaran saya. Oke, baik sekali. Mungkin nanti bisa di September awal mungkin Bu ya, karena memang di Agustus ini kan masih KPM masih belum aktif gitu Bu ya. Karena kan ya memang terkendala ada karnaval dan 17-an ini kan ya. Baik, terima kasih banyak Bu Farida ya atas jawaban-jawaban diberikan. Mudah-mudahan apa yang Bu Farida rencanakan nanti dapat secepatnya direalisasikan dengan baik ya, agar tujuannya siswa itu aktif dalam pembelajaran bisa terrealisasi gitu Bu ya. Baik, selanjutnya di sini saya beri kesempatan kepada Bapak Andi Adam sebagai pelajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas kemarin. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan terima kasih untuk Bu Farida yang sudah berkenan untuk diobservasi Fitri sebagai salah satu rangkaian atau tugas dari program Bu. Kedua, saya lihat dari pasca ini sepertinya memang sudah menggali ya, sudah mempunyai rencana pengembangan yang nanti akan diterapkan dari hasil refleksi pembelajaran yang kemarin. Terakhir, semoga nanti itu bisa diterapkan, masalah yang kemarin bisa teratasi sehingga kedepannya anak-anak lebih senang dan lebih belajar. Seperti itu Bu Farida dan Bu Fitri. Baik, terima kasih banyak Pak Randy, Bu Farida ya, khususnya untuk Bapak Randy selaku pengajar praktik angkatan 10. Di sini saya termotivasi sekali dan di sini atas umpan balik dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Dengan ini rangkaian kegiatan supervisi akademik ini nantinya sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan dari pra observasi, observasi di kelas dan pasca observasi. Di sini saya